Anime rewatch kita kali ini adalah anime yang sangat sedih. Anime yang menceritakan penderitaan dan kisah kelam di masa lalu yang sudah terukir sebagai sejarah di dunia ini. Yang bagaimana keegoisan manusia dapat menghancurkan segalanya, yang berakibat pada peperangan, yang bahkan menewaskan ratusan, ribuan, hingga jutaan penduduk yang tidak bersalah. Dan rewatch kita kali ini mengajak Anda untuk memahami penderitaan, kesedihan dan ketakutan orang-orang tak bersalah dikarenakan peperangan, yang terluka secara fisik maupun mental, kehilangan orang yang disayangi, bahkan sampai dihina oleh keluarga dekat sendiri ketika persediaan makanan telah menipis. Dan judul anime ini adalah Hotaru no Haka atau Grave of the Fireflies, yang berarti kuburan kunang-kunang, yang sebagian besar terinspirasi dari peristiwa kelam Perang Dunia Kedua, terutama pada saat-saat terakhir Perang Dunia, yaitu tahun 1945, yang juga menjadi latar waktu dalam film ini. Yang sebenarnya ceritanya terinspirasi dari pengalaman kelam dari penulisnya sendiri pada masa Perang Dunia Kedua, yang saat itu dirinya masih kecil dan tinggal di salah satu kota kecil di Jepang yang bernama kota Kobe. Dan karena adanya perang, ayah angkatnya terbunuh dan saudaranya meninggal kekurangan gizi. Dan sejak saat itu Akayuki no Saka mengalami penyesalan dan rasa bersalah sepanjang hidupnya. Dan cerita Grave of the Fireflies ini ditulis sebagai permohonan maaf kepada adik perempuannya. Tulisannya kemudian diangkat menjadi sebuah anime pada tahun 1998 yang digarap langsung oleh Studio Ghibli dan disutradarai oleh Isao Takahata. Dan seiyuu atau pengisi suara dari movie ini adalah Ayano Shiraishi sebagai Setsuko dan Sutomu Tatsumi sebagai Seita. Spoiler warning buat kalian yang belum nonton movie ini agar cinema experience kalian lebih sempurna jika menonton film ini secara langsung. Dan tanpa nunggu banyak lagi, langsung saja kita ke alur ceritanya. Ini dia Grave of the Fireflies. Pada malam 21 September 1945, seorang anak bernama Seita terbaring lemas sekarat karena kelaparan dengan pakaian yang compang-camping di sebuah stasiun kereta api. Dan beberapa saat kemudian, dia meninggal karena kelaparan. Beberapa saat setelah dia meninggal, seorang petugas kebersihan menggeledah mayat Seita dan menemukan sebuah kaleng permen buah yang sebenarnya berisi abuk kremasi dari adiknya Seita yang bernama Setsuko. Petugas kebersihan kemudian membuang kaleng itu dan muncullah arwah Setsuko dan arwah Seita yang dikelilingi oleh sekelompok kunang-kunang. Arwah Seita dan Setsuko pun naik ke sebuah kereta dan kemudian mengantarkan kita ke narasi flashback masa lalu dari Seita dan Setsuko. Kita pun kembali ke saat-saat terakhir Perang Dunia Kedua, yang saat itu terjadi pemboman api yang dilakukan oleh pesawat Amerika di atas kota Kobe. Seita dan Setsuko yang merupakan dua bersaudara mengubur dan mengamankan barang penting dan beberapa persediaan makanan mereka di tanah dari pekarangan rumah mereka, dan membiarkan ibunya yang mengidap penyakit jantung untuk pergi mengungsi terlebih dahulu di tempat pengungsian. Setelah mengubur barang pentingnya, Seita dengan cepat menggendong Setsuko dan segera menyusul untuk pergi mengungsi. Tapi karena jalan yang sangat berdesak-desakan, Seita dan Setsuko pun memutuskan untuk mencari tempat lain untuk mengungsi, dan sampai ke sebuah pinggiran sungai yang sebenarnya cukup aman dan cukup jauh dari pemukiman yang menjadi tempat pemboman. Mereka mengungsi di tempat itu sampai pemboman telah berakhir. Seita dan Setsuko pun berjalan kembali ke kota dan terlihat semua rumah sudah rata terbakar oleh api, termasuk dengan rumah Seita dan Setsuko. Bahkan korban yang meninggal terbakar terlihat di mana-mana, serta jeritan kesedihan dari orang-orang yang kehilangan keluarganya. Dan seseorang pria pun datang dan memberikan pengumuman dengan megafonnya agar masyarakat yang terluka pergi ke gedung sekolah untuk berobat. Seita pun pergi ke gedung sekolah bersama dengan Setsuko
yang dikarenakan mata Setsuko yang tiba-tiba perih yang diakibatkan debu pembakaran. Dan sesampai di gedung sekolah, tiba-tiba teman dekat dari ibu Seita menginformasikan kepada Seita bahwa ibunya terluka parah. Mendengar hal itu, Seita pun berlari mencari ibunya di dalam gedung sekolah dan menitipkan Setsuko ke teman dari ibunya. Dan dia bertemu dengan salah satu petugas medis yang memberikan sebuah cincin milik ibunya. Dan kemudian mengantarkan Seita ke tempat ibunya dirawat. Dan terlihat ibunya sedang tidur dengan kondisi yang sangat parah, yang hampir seluruh tubuhnya dipenuhi dengan perbang dikarenakan luka bakar, ditambah dengan penyakit jantung yang sudah dideritanya sebelumnya. Seita yang kembali ke Setsuko langsung memberikan cincin ibunya agar Setsuko dapat menyimpannya dengan baik dan berbohong ke Setsuko bahwa ibunya akan segera sembuh dan sekarang lagi dirawat di rumah sakit Nishinomiya, sehingga harus bermalam ke rumah bibinya di Nishinomiya. Yang sebenarnya Seita memang berniat tinggal di rumah bibinya setelah rumahnya habis terbakar. Mendengar hal itu, Setsuko pun jadi sedih, dan Seita juga menahan kesedihannya dengan pura-pura tegar dan mencoba menghibur Setsuko yang menangis. Saat malam hari, Seita dan Setsuko kemudian berangkat ke Nishinomiya dengan menggunakan kereta api dan kemudian sampai ke rumah bibinya di Nishinomiya. Mereka berdua disambut dengan hangat oleh bibinya yang menyediakan selimut dan kelambu. Dan pada keesokan harinya, Seita kembali ke kota Kobe, tepatnya di gedung sekolah, sendirian dan meninggalkan Setsuko di rumah bibinya, dan di mana ibunya telah meninggal. Bahkan sampai dikerumuni belatung yang memakan mayat ibunya. Jasad ibunya kemudian diantarkan dengan mobil ke tempat kremasi dan dikremasi bersama dengan tumpukan mayat lainnya yang juga merupakan korban serangan udara Amerika. Dan setelah itu Seita pun kembali ke kota Nishinomiya, terus menyembunyikan kesedihannya dan tetap berbohong bahwa ibunya masih dirawat di rumah sakit Nishinomiya. Itu semua agar Setsuko tidak menderita karena kesedihan. Dan pada keesokan harinya, Seita kembali lagi ke kota Kobe di reruntuhan rumahnya untuk mengambil semua bahan makanan yang sebelumnya ia kubur, dan kemudian membawanya ke Nishinomiya dan memberikannya ke bibinya, dan akhirnya memberitahukan kepada bibinya bahwa ibunya telah meninggal sejak masih di gedung sekolah. Dan bibinya menyuruh Seita untuk memberitahukan kematian ibunya kepada ayahnya yang sedang bertugas sebagai tentara angkatan laut. Dan beberapa saat kemudian, Setsuko pun kembali setelah diajak berbelanja sepatu oleh kakak sepupunya. Kehidupan Seita dan Setsuko pun berjalan dengan normal di rumah bibinya sampai berhari-hari ke depannya, sampai saat mereka mulai krisis bahan makanan, sehingga bibinya meminta kepada Seita agar mau menukarkan pakaian dan kimono ibunya agar ditukarkan menjadi beras. Seita pun setuju demi keberlangsungan hidupnya bersama Setsuko. Tapi Setsuko yang mendengarnya menolaknya dengan keras karena kimono itu merupakan kimono kesukaan ibunya. Meskipun pada akhirnya kimono itu tetap jadi beras, dan bibinya pun langsung membagi jatah beras antara keluarganya dan jatah untuk Seita dan Setsuko. Bahkan saat makan malam, Seita dan Setsuko dilarang menambah nasi, walaupun sebenarnya beras yang dimasak adalah jatah Seita dan Setsuko. Dan perlakuan bibinya ke Seita dan Setsuko makin memburuk hingga beberapa hari ke depannya. Mulai dari dicaci dan dimarahi terus-menerus sampai tidak mendapatkan jatah makan siang, yang membuat Setsuko hanya bisa makan permen buah kesukaannya pada siang hari. Hingga akhirnya Seita dan Setsuko memutuskan untuk pergi dari rumah bibinya dan memutuskan untuk tinggal di sebuah gua bekas tempat penyimpanan bom, sembari menunggu ayahnya pulang yang tak kunjung membalas suratnya. Untuk memenuhi kebutuhannya, Seita pun pergi ke bank untuk mengambil uang ibunya yang ada di bank dan melakukan penarikan sejumlah 7.000 yen. Seita pun memanfaatkan uang itu untuk membeli barang yang diperlukan,
seperti kompor, panci, beras, payung, sisir untuk adiknya, dan masih banyak lagi. Kemudian langsung pulang ke gua. Setelah makan malam, Seita dan Setsuko pun siap-siap untuk tidur. Tapi karena Setsuko yang takut karena gua terlalu gelap, maka Seita pun menangkap banyak sekali kunang-kunang dan memasukkannya ke dalam kelambunya, dan mereka pun tertidur nyenyak. Dan pada keesokan harinya, Seita melihat Setsuko menggali tanah dan menanyakan alasan Setsuko melakukan itu. Setsuko kemudian menjawab bahwa dia membuat kuburan untuk kunang-kunang, sama seperti ibunya yang sekarang sudah dikubur. Dan ternyata Setsuko telah mengetahui kematian ibunya dari bibinya. Hal itu pun membuat Seita menangis, seolah-olah mengeluarkan air mata kesedihannya yang sebelumnya telah ia pendam demi terlihat tegar. Dan Seita pun menjanjikan Setsuko agar suatu saat akan pergi mengunjungi makam ibunya, walaupun sebenarnya ibunya telah dikremasi. Hari demi hari berlalu sejak saat Seita dan Setsuko memutuskan untuk tinggal di gua. Seita yang mulai kehabisan uang seringkali terpaksa mencuri bahan pangan dari para petani. Bahkan seringkali mereka hanya memakan katak panggang untuk menyambung hidup mereka, yang sekarang menyebabkan tubuh Seita dan Setsuko muncul bercak merah yang membuatnya gatal, serta Setsuko yang akhirnya menderita gangguan pencernaan. Dan di suatu malam, Seita pergi mencari jagung untuk memberi asupan karbohidrat pada adiknya. Tapi sayang sekali, aksinya itu diketahui oleh pemilik kebun, yang membuat Seita ditangkap bahkan dihajar olehnya di depan Setsuko. Walaupun Seita berkali-kali meminta maaf, tapi keputusan pemilik kebun sudah bulat untuk membawanya ke kantor polisi dengan cara diseret. Dan sesampai di kantor polisi, untung saja polisi masih memaklumi tindakan pencurian dari Seita dan membiarkan Seita untuk bebas. Lagi pula muka Seita udah bonyok dan lebam karena dihajar oleh pemilik jagung. Dan keluarnya Seita dari kantor polisi disambut oleh Setsuko di luar gedung, yang ternyata diam-diam mengikuti Seita ke kantor polisi. Seita yang melihat Setsuko pun menangis berderai air mata dan langsung memeluk Setsuko, yang mungkin disebabkan oleh Seita yang terharu bisa bertemu lagi dengan adiknya dan tidak dipenjara, ataupun rasa sedih Seita akibat penyakit pencernaan Setsuko yang kian hari makin memburuk, atau bahkan keduanya. Dan Seita dan Setsuko pun kembali ke gua tempat tinggalnya setelah penyakit pencernaan dari Setsuko kambuh lagi. Dan scene berpindah ke hari berikutnya, di mana serangan udara dari Amerika kembali terjadi. Dan semua warga sedang melakukan evakuasi, kecuali dengan Seita yang memanfaatkan situasi tersebut untuk menjarah makanan dan kimono dari rumah warga. Dan pergi untuk menukar kimononya dengan beras. Tapi sayang sekali, kimononya itu ditolak sehingga membuat Seita pulang dengan tangan kosong dan menemui Setsuko yang terbaring lemas di depan gua, yang akhirnya Seita memutuskan untuk membawa Setsuko ke dokter dan memberitahukan semua gejala yang dialami oleh Setsuko kepada dokter, tentang diare terus-menerus yang dialaminya dan bercak merah gatal yang muncul di tubuhnya. Tapi dokter hanya memvonis bahwa Setsuko hanya kekurangan gizi dan hanya butuh asupan gizi untuk sembuh. Setelah itu, Seita dan Setsuko pun langsung pulang dan sempat memungut nasi yang terjatuh di jalanan dan memberikannya kepada Setsuko yang kelaparan. Seita kemudian berinisiatif untuk menarik semua uang orang tuanya dari bank yang saat itu masih tersisa 3.000 yen demi membelikan Setsuko makanan bergizi. Tapi kabar yang tidak mengenakan didengar oleh Seita saat sampai di bank, di mana terdengar kabar kekalahan Jepang pada Amerika dan Kaisar Jepang resmi menyerah tanpa syarat, serta berita hancurnya angkatan laut dari pasukan Amerika. Hal itu pun membuat Seita makin sedih dan semakin kehilangan harapan kepada ayahnya untuk bisa kembali. Seita pun sempat untuk pergi membeli makanan bergizi untuk Setsuko,
seperti daging dan telur, dengan menggunakan 3.000 yen yang diambil dari tabungan ibunya di bank. Tapi setelah Seita kembali ke gua untuk menemui Setsuko, kondisi Setsuko semakin parah akibat kelaparan, bahkan sudah mengalami halusinasi dengan memakan kelereng dan menganggapnya sebagai permen buah, yang bahkan menawarkan Seita nasi dan bubur kedelai yang sebenarnya itu adalah batu. Melihat hal itu, Seita pun langsung memberikan Setsuko semangka untuk dimakan dan segera bergegas untuk memasak nasi. Tapi sayang sekali, nasi yang dimasaknya belum masak dan Setsuko telah meninggal dunia. Hal itu pun kembali menjadi duka mendalam bagi Seita, yang sekarang semua keluarganya telah tiada dan sekarang tersisa dirinya saja. Setsuko, oishii. Seita pun pergi untuk membeli arang untuk mengkremasi adiknya yang telah meninggal, dan kemudian langsung pergi ke sebuah bukit untuk melakukan proses kremasi. Dan kremasi terjadi dengan munculnya kunang-kunang yang mengelilingi Seita. Dan saat setelah proses kremasi, Seita pun memasukkan abu kremasi adiknya ke sebuah kalen permen buah kesukaan adiknya, dan kemudian turun dari bukit pada keesokan harinya. Setelah itu, Seita pun menjalani hidupnya sendirian hingga akhir hayatnya, yang terlihat pada awal film pada tanggal 21 September 1945, di mana dia meninggal karena kelaparan, dan film ini pun tamat. Film ini terbilang cukup sukses untuk menghibur para penggemarnya, dengan terinspirasi dari kisah nyata dari bangsa kelam Perang Dunia Kedua, berhasil membuat penonton berderai air mata. Film ini juga mendapatkan skor Rotten Tomatoes yang sangat besar, yaitu 100%, sedangkan versi IMDb dan MyAnimeList masing-masing mendapatkan rating 8,5, skor yang masih terbilang sangat tinggi. Melihat ratingnya yang tinggi, tentu saja film ini berhasil menyabet beberapa penghargaan, seperti memenangkan penghargaan di ajang Ribbon Awards pada tahun 1989, dan pada tahun 1994 film ini juga berhasil memenangkan 2 kategori sekaligus di ajang International Children Film Festival, yaitu kategori Animation Jury Award dan Rex of the Child Award. Dan itu saja riwayat kita tentang film ini. Saya harap Anda terhibur, dan jika kalian punya kritik dan saran untuk channel ini, silahkan ketik di kolom komentar di bawah. Dan jika kalian menyukai channel ini, silahkan klik like, subscribe channel ini beserta loncengnya sekalian, agar kalian tidak ketinggalan konten anime rewatch selanjutnya. Saya pamit undur diri. Sayonara.